Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Febriastia, NIM 18053059 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi, pada kali ini akan membahas tentang materi media pembelajaran berbasis teknologi yang akan saya presentasikan dalam bentuk video berikut dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia SPD MPDN. Selamat menyaksikan. Teman, sebelum kita masuk pada pembahasan materi pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan apa itu kompetensi dasar, indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Di mana kompetensi dasar yang kita bahas adalah mengenai teknik mengetik 10 jari dengan benar, kemudian indikator pencapaian di mana siswa mampu memahami teknik mengetik 10 jari dengan benar, kemudian sikap duduk yang baik dan benar di hadapan komputer, dan tata cara mengetik mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Dan tujuan pembelajarannya, siswa mampu menerapkan teknik mengetik 10 jari dan sikap duduk yang benar dalam mengetik 10. Menyaksikan videonya. Baik teman-teman, pada materi pertama tentunya kita harus memperhatikan dulu bagaimana sikap duduk yang baik dan benar ketika kita melakukan suatu pekerjaan, karena setiap pekerjaan itu memiliki risiko. Nah, untuk itu kita harus memiliki cara-cara dan teknik-teknik untuk mengurangi risiko tersebut. Bagaimana caranya? Ini salah satunya yaitu dengan menata sikap duduk yang baik dan benar. Itu adalah mengurangi risiko kita kelelahan dalam mengetik, apalagi mengetik yang lama. Gimana caranya? Silakan lihat tampilan PPT kami, di mana sikap duduk kita harus memperhatikan 3 komponen yang penting ini dalam mengetik. Yang pertama, sikap duduk. Yang kedua, posisi meja. Dan yang ketiga, posisi kursi serta penglihatan kita. Yang pertama, sikap duduk. Sikap duduk yang baik dan benar itu, kalau kita mengetik di hadapan komputer, sebaiknya tegap, lurus, tegap, dan bahu kita tegap, sehingga jangan membungkuk, karena itu akan berisiko pada kita terjadi pembungkukan dini juga. Nah, kedua, posisikan pinggul kita kepada bantalan kursi. Nah, ini berkaitan dengan pemilihan kursi yang tepat juga. Untuk itu, teman-teman, dalam mengetik atau sebuah kantor pasti memperhatikan itu juga, pemilihan kursi yang baik, di mana kursi itu kursi elastis itu kursi yang baik, bisa diatur tinggi rendahnya sesuai dengan postur tubuh kita, kemudian memiliki bantalan di bawahnya sehingga kita tidak akan merasakan pegal di pinggul kita. Jadi dengan adanya bantalan di pinggul, itu akan menopang pinggul kita, jadi tidak terasa lelah, pegal-pegal, dan lain-lainnya. Kemudian pemilihan meja komputer yang baik itu sebaiknya antara keyboard dan monitor itu dipisah, lebih tinggi monitor daripada keyboard. Jadi posisi monitor dapat berada di depan mata kita, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kemudian keyboard berada pas di tangan kita, sehingga ini dapat kita atur juga lengannya itu sejajar dengan monitor dan tidak menekuk ke bawah. Kemudian membentuk kalau kita lihat dari samping itu menekuk seperti membentuk sisi siku-siku. Nah, jadi ini mengurangi rasa pegal di tangan juga. Kemudian pada saat mengetik kita harus antara mata dengan monitor kita harus mengatur brightness dan pencerahannya agar mata kita tidak terlalu berkontraksi dengan sinar UV dari komputer. Kemudian mengatur jaraknya sekitar 45 sampai 70 cm. Itu jarak minimalnya. Dan sesuai dengan kenyamanan kita juga tentunya. Kemudian nih, pada saat duduk sebaiknya kaki kita tercecer di tanah. Jadi usahakan jangan ketika ada meja memiliki penompang kaki, jangan menaruh kaki di sana, karena akan merambat pekerjaan kita. Itu rasanya terlalu sempit buat kaki kita. Nah, kemudian
pemilihan meja haruslah lapang, bisa menumpang kaki kita untuk bergerak lebih leluasa. Kemudian teman-teman, pada saat mengetik, jika kita merasa lelah, apalagi kita melakukan ngetik sombong ya, ngetik sombong dimana kita fokusnya ke teks yang akan kita ketik, kemudian jari jemari kita fokus kepada keyboard saja, itu akan merasakan pegal di leher, kemudian capek di jari-jari dan tangan-tangan. Sebaiknya kita melakukan peregangan otot pada tangan, seluruh tubuh kita, sebaiknya sekali 5 menit atau lebih sering lah, untuk jangan sampai otot-otot kita lebih kaku. Kemudian yang kedua, teknik mengetik 10 jari yang benar, kita harus memperhatikan dan memahami apa saja fungsi-fungsi dari jari ini ketika berada di keyboard, karena setiap jari ini memiliki tujuan dan fungsi-fungsi tertentu, memiliki tugas-tugas tertentu. Misalnya ini untuk huruf J dan ini untuk huruf F. Untuk kedua jari telunjuk kanan dan kiri berbeda tugasnya, namun berada di satu baris yang sama dan sama-sama berada di rumah jari. Berarti tempat penumpangnya atau fokusnya kita mengetik adalah pada pada rumah jari, yaitu di huruf F dan J. Lihat saja di keyboard itu pasti ada tonjolan-tonjolan garis sedikit, itu menandakan itu rumah jari. Nah, bisa dilihat apa saja tugas-tugas dari masing-masing jari. Terkhusus untuk ibu jari itu hanya untuk spasi. Nah, jika kita hafal bagaimana apa saja tugas-tugas masing-masing jari tangan kanan dan jari tangan kiri itu, jadi kita bisa melakukan fokus kepada teks yang akan kita ketik saja. Itu bisa dikatakan dengan mengetik sombong. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, dan teman-teman bisa melihat bagaimana posisi jari kita pada saat mengetik nanti. Nah, sekian saja, dan untuk selanjutnya program pembelajaran dari siswa, tugas yang akan diberikan yaitu siswa mampu melakukan mengetik 10 jari dengan mengetik sombong dengan diberikan durasi waktu 10 menit dan melakukan pengetikan pada latihan teks yang telah disediakan, lalu menghitung kecepatan yang diperoleh dengan rumus banyak kata yang diketik dikurang banyak kata yang diketik salah, kemudian dibagi dengan durasi waktu. Misalnya durasi waktunya 10 menit, maka akan dibagi dengan 10 menit. Hasil yang diperoleh, maka itu adalah kecepatan yang diperoleh oleh siswa dalam mengetik selama durasi tersebut. Nah, selamat mengerjakan tugas dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.